Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Latar belakang kita mempelajari materi hari ini yaitu yang pertama, karena pasar sangat beragam. Yang kedua, pasar sangat luas. Kemudian yang ketiga, pelanggan sangat banyak, sehingga dengan tuntutan yang bermacam-macam tersebut, makanya memerlukan berbagai macam segmen pasar yang mau dituju oleh produsen. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan perusahaan yang terbatas, dan selanjutnya yaitu perusahaan menginginkan profit ataupun laba. Tingkat segmentasi yang pertama, pemasaran segmen. Apa sih pengertian segmen? Segmen adalah kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya seperti keinginannya, daya belinya, lokasinya, kemudian perilaku pembeliannya dan kebiasaan dari si pembeliannya. Di mana di antara titik tengah antara pemasaran individual itu adanya antara pemasaran massal, yaitu rekomendasi. Pemasaran yang luas yang menghasilkan solusi terbuka dan banyak pilihan untuk memilih barang yang mau dikehendaki oleh si konsumen. Selanjutnya ada pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang lebih mudah sehingga berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam suatu segmen. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pemasaran relung. Relung adalah kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen, tapi mempunyai karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Biasanya di sini adalah pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Dan diidentifikasi dengan cara membagi-bagi sebuah segmen menjadi subsegmen yang lebih kecil dan hanya menarik satu atau sedikit pesaing. Dan pemasar relung ini dianggap memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Yang ketiga, ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal di sini dilakukan di satu wilayah geografis ya atau demografis tertentu, di mana yang dibidik adalah pembeli lokal. Pembeli lokal yaitu konsumen yang berada di wilayah tersebut. Untuk pemasaran lokal ini lebih efektif menarik pembeli lokal karena dikomunikasikan dengan bahasa lokal atau bahasa setempat, sehingga berpeluang mengakibatkan biaya logistik tinggi karena menurunkan citra perusahaan secara umum jika memodifikasi produk dan iklan yang berbeda-beda. Dan produk didesain dengan gaya lokal. Jadi pemasaran lokal cukup ada di wilayah demografi tertentu. Kemudian ada pemasaran individual. Pemasaran individual itu pemasaran segmen tunggal di mana tingkat segmentasinya tertinggi. Karena di sini pemasaran sesuai pesanan atau satu lawan satu. Banyak dipraktekkan pada pemasaran B2B, kemudian memerlukan dialog yang lebih aktif dengan para konsumen atau pelanggan sehingga peluang itu lebih besar dalam merancang sebuah produk. Kemudian, ini ada gambar pola segmentasi pasar. Yang di sebelah atas ada rasa manis, di mana di bawahnya adalah kandungan krim. Mengatakan bahwa ada preferensi homogen, kemudian tersebar, dan preferensi terkelompok. Jadi intinya di sini adalah, untuk yang preferensi homogen, dia menjadi satu kesatuan, dalam arti di sini sebuah konsumen mengatakan rasa manis dalam satu kelompok itu. Tetapi kalau yang tersebar di berbagai macam konsumen atau pelanggan, ada yang mengatakan manis, ada yang mengatakan pahit, ataupun sebaliknya. Tapi ada yang secara kelompok juga mengatakan bahwa, oh ternyata di sini untuk rasa roti ataupun rasa misalnya minuman ya, ini manis, tetapi mengatakan di sana kelompok yang lain adalah rasanya misalnya tidak manis. Itu adalah pola segmentasi pasar. Selanjutnya, ada prosedur segmentasi. Langkah yang pertama mengadakan survei. Di mana survei ini melakukan wawancara yang pertama dengan membentuk fokus grup
diperoleh gambaran mengenai apa motivasinya, kemudian bagaimana sikapnya, dan bagaimana perilakunya, sehingga bisa membuat kerangka kuesioner segmentasi yang disebar melalui kuesioner resmi untuk mengumpulkan data tentang apa saja data di sini, tentang atributnya, kemudian kesadaran dari peringkat mereknya, bagaimana pola pemakaian produknya, bagaimana kondisi geografisnya, psikografis, dan media grafis dari si responden itu sendiri. Kemudian yang langkah kedua ada namanya analisis, di mana di dalam langkah analisis ini yaitu melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahap 1. Kemudian juga melakukan analisis faktor, yaitu membuang variabel yang berkorelasi tinggi sehingga di sini bisa mendapatkan kelompok secara maksimal. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, pembentukan. Untuk langkah pembentukan ini, kelompok segmen bisa dibentuk berdasarkan adanya perbedaan sikap, ada perbedaan perilaku, ada perbedaan demografis, ada perbedaan psikografis, dan juga ada perbedaan media grafis, di mana masing-masing segmen ini diberi nama berdasarkan karakteristiknya yang dipunya, dan dilakukan kembali secara periodik karena segmen berubah dari waktu ke waktu. Untuk dasar segmentasi pasar konsumen berdasarkan geografis ya, di sini berdasarkan wilayahnya, kemudian kepadatan penduduknya, bagaimana iklimnya, bagaimana topografisnya. Jadi untuk dasar segmentasi pasar konsumen masuk dalam dasar segmentasi pasar konsumen geografis. Untuk yang demografis contohnya seperti usia, kemudian ukuran keluarganya, kemudian berapa penghasilannya, jenis kelamin si pemakai, pekerjaannya, agamanya, generasi, ataupun ras ya, di sini masuk ke demografis. Untuk yang masuk psikografis, contohnya adalah gaya hidup. Gaya hidup antara konsumen satu dengan konsumen yang lain jelas tentu berbeda. Kemudian bagaimana kepribadiannya. Dan yang terakhir, dasar segmentasi pasar konsumen dimasukkan ke dalam perilaku. Perilaku di sini bagaimana, kejadiannya seperti apa. Kemudian manfaat memakai barang itu untuk apa? Bagaimana status pemakainya? Ataupun setelah memakai produk itu, bagaimana dia? Kemudian tingkat pemakaian produknya seperti apa? Status kesetiaannya seperti apa? Loyal enggak dia memakai produk yang dijual? Atau sering berganti-ganti terhadap produk? Kemudian tahap kesiapan pembeli dan bagaimana sikap terhadap produk. Itu masuk ke perilaku dalam dasar segmentasi pasar konsumen. Nah, ini adalah contoh dari segmentasi menurut manfaat di pasar pasta gigi. Di sini ada segmen manfaatnya, ada demografisnya, kemudian ada perilakunya, kemudian ada psikografisnya dan merek yang digemari. Salah satu contohnya, kalau untuk segmen manfaat, misalnya di sini rasa ya. Kalau rasa karena demografisnya ini dalam konsumen anak-anak, maka yang diinginkan adalah tentunya yang rasa yang manis. Kebanyakan anak-anak penyuka rasa manis ya. Contoh perilakunya, pecinta rasa mint di sini kebetulan. Jadi psikografisnya yaitu hedonistik dan merek yang digemari ini kebetulan adalah Colgate Aim. Jadi ini adalah pasar khusus untuk pasta gigi. Jadi untuk anak-anak seperti yang di tabel, untuk rasa mengatakan bahwa Colgate Aim atau pasta gigi Colgate merek Colgate Aim ini adalah untuk segmen anak-anak dirasa adalah rasa yang paling sangat atau segmen pasarnya khusus untuk anak-anak. Jadi contoh dari segmentasi menurut manfaat di pasar pasta gigi bisa dilihat di tabel. Selanjutnya untuk segmentasi multi atribut. Jadi di sini segmentasi multi atribut, segmentasi yang tidak lagi membidik konsumen rata-rata. Jadi di sini segmentasinya mencoba menggabungkan beberapa variabel guna mengidentifikasi kelompok sasaran mana yang lebih kecil yang bisa terrumuskan dengan baik. Jadi di sini nanti akan muncul namanya geoclustering. Itu menghasilkan gambaran yang lebih kaya mengenai konsumen dan lingkungannya dibandingkan dengan demografi tradisionalnya.
Itu adalah pengertian dari segmentasi multi atribut. Kemudian untuk dasar segmentasi pasar bisnis di sini karena berdasarkan demografis ya. Yang pertama ada jenis industri. Di mana jenis industri ini juga ada ukuran perusahaan. Untuk ukuran perusahaan berapa jumlah staf dan karyawannya, berapa omset perusahaannya, dan berapa pendapatan kotor atau bersih perusahaan tersebut, dan lokasi perusahaan tentunya. Untuk yang variabel operasi, contohnya seperti teknologi. Teknologi bagaimana berprosesnya, bagaimana bertukar informasi, dan bagaimana keselamatan dalam memakai teknologi tersebut. Selanjutnya juga ada status pemakainya seperti apa, kemudian bagaimana kemampuan si pelanggan memakai produk ataupun membeli produk tersebut. Itu adalah dasar segmentasi pasar bisnis. Untuk selanjutnya ada pendekatan pembelian. Untuk pendekatan pembelian ini ada organisasi fungsi pembelian, di mana di sini juga ada namanya struktur kekuatan ataupun kebijakan pembelian umum. Contohnya dari sewa guna usahanya, bagaimana kontrak pelayanannya, bagaimana kontrak tertutupnya, dan bagaimana pembelian sistemnya. Dan yang terakhir, untuk pendekatan pembelian ada namanya kriteria pembelian. Untuk faktor situasi, contohnya seperti tingkat kepentingan. Bagaimana konsumen itu memakai produk, apakah dengan cara yang cepat atau mendesak, kebutuhannya seperti apa, tingkat kepentingan memakai produk tersebut. Kemudian untuk penawaran khususnya, apakah dia memakai aplikasi khusus produk ataupun aplikasi keseluruhan. Dan ukuran pesanannya seperti apa, apakah dalam size besar ataupun size kecil. Untuk karakteristik pribadi, contohnya kesamaan pembeli sampai ke penjual. Dan sikap terhadap resiko. Jadi bagaimana setelah memakai produk tersebut itu, apakah akan tetap loyal memakai produk tersebut atau akan bahkan berhenti untuk berganti produk yang lain. Dan yang terakhir tentunya adalah loyalitas terhadap suatu produk. Baik, untuk selanjutnya ada namanya segmentasi yang efektif itu seperti apa? Yang pertama tentunya bisa diukur ya. Di sini bisa diukur, kemudian bisa diakses. Dapat diakses siapapun itu dan dapat dibedakan dan segera setelah adanya beberapa perubahan bisa segera diambil tindakan untuk memperbaikinya. Untuk menetapkan pasar sasaran yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya mengevaluasi segmen pasar. Di sini mengevaluasi segmen pasar yaitu menilai beragam segmen yang telah diketahui. Jadi kita menilai beragam segmen yang sudah kita ketahui seperti apa. Kemudian faktor daya tarik segmen dari pertumbuhannya, dari profitabilitasnya, bagaimana faktor resikonya kalau kita tetap memakai produk ini, itu harus tetap diperhatikan. Dan tentunya tujuan dan sumber daya perusahaan. Di sini ada tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Selanjutnya untuk menetapkan pasar sasaran yang kita pilih adalah memilih segmen pasar. Untuk memilih segmen pasar, kita harus berkonsentrasi terhadap segmen tunggal. Harus kita menspesialisasikan selektif terhadap produk yang kita jual, bagaimana menspesialisasikan pasar, dan bagaimana kita bisa mencakup seluruh pasar. Itu adalah memilih segmen pasar. Untuk konsentrasi segmen tunggal, kita harus memilih sebuah segmen tunggal ya, satu ya di sini. Contohnya di sini adalah mobil Volkswagen berkonsentrasi cuma pada pasar mobil kecil ya, bukan pada mobil ukuran size besar, pada mobil sport. Kemudian kalau untuk konsentrasi spesialisasi selektif, memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Contohnya penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua. Jadi segmennya siapa? Selektif. Kalau untuk pendengar muda, kita mungkin lagu-lagu hits yang lagi diputar sekarang. Kalau yang tua mungkin untuk memori-memori tahun dulu. Jadi itu adalah selektif, memilih siapa yang mendengar Untuk spesialisasi selektif, yaitu pertama perusahaan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang ya. Jadi contohnya penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua. Kalau untuk pendengar muda misalnya lagu-lagu hits yang
lagi hit sekarang. Kemudian untuk yang tua, misalnya memori ya, lagu-lagu memori zaman dulu. Itu adalah spesialisasi selektif. Kemudian, untuk spesialisasi produk, berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya, perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop ke lab, kemudian ke universitas dengan spesialisasi produk perusahaan sehingga bisa membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Untuk spesialisasi pasar, berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan pelanggan tertentu. Contohnya, perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas yang terdiri dari mikroskop, kemudian pembakar Bunsen, kemudian juga ada namanya osiloskop. Untuk cakupan seluruh pasar, di sini artinya adalah perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen, yang dimana biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Sehingga dalam pemasaran yang tidak terdiferensiasi ini, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memusatkan kebutuhan pembeli yang bersifat dasar dengan meraih seluruh pasar dengan satu tawaran pasar ya. Dalam pemasaran yang terdiferensi ini, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program berbeda bagi masing-masing segmen. Contohnya minuman Coca-Cola. Jadi cakupan untuk seluruh pasar ya, pangsa pasar di sini. Kemudian juga bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran? Yang pertama tentunya memposisikan penawaran pasar sepanjang daur hidup produk. Di mana di sini adalah perusahaan biasanya merumuskan kembali strategi pemasaran apa yang dipakai selama beberapa kali selama kehidupan produk yang tentunya dengan strategi pemasaran tersebut menghasilkan banyak laba yang maksimal. Untuk selanjutnya, cukup sampai di sini dulu. Jadi nanti mungkin adik-adik yang mau bertanya, silahkan langsung WA grup ya, ataupun juga nanti bisa langsung bertanya di forum ini. Terima kasih.